Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat pendengar podcast ya, Bapak, Ibu, rekan-rekan, kakak-kakak, adik-adik. Spesial sekali kita hari ini ada di Departemen Teknik Kimia. Sudah bersama kami juga Bapak Taufik Kurraman, Departemen dari Teknik Kimia UGM. Selamat siang, Pak Taufik. Bagaimana kabarnya, Pak? Selamat siang, alhamdulillah kabar saya baik. Izin, Pak, saya Angga, Pak, dari Manajemen Teknik Kimia Angkatan 2025 Ganjil, dan saya Rahmatullah, Pak, dari Prodi MT PPI, Departemen Teknik Kimia. Oke, salam kenal juga. Ya, izin, Pak, pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang terkait dengan Departemen Teknik Kimia, Pak, ya, di UGM ini. Bagaimana kita tahu, Teknik Kimia merupakan departemen yang favorit, Pak, hingga saat ini ya, Pak, ya, di Fakultas Teknik UGM. Dan kalau boleh izin, Pak, untuk bisa mungkin sedikit berbagi terkait dengan background Bapak yang mungkin dari dulu S1, S2, S3 juga di bidang teknik kimia, Pak, ya. Nah, itu kira-kira motivasinya kemudian, Mbak, mengapa bisa memilih atau mendalami di bidang teknik kimia? Seperti itu. Oke, baik. Jadi memang saya dulu kuliah memilih teknik kimia ya, meskipun ini bukan pilihan yang pertama, tapi ini pilihan yang terakhir gitu ya. Tapi judul lagu sering sampai paham. Jadi kenapa saya pilih teknik kimia waktu itu karena saya itu sebenarnya suka membuat sesuatu gitu ya. Buka sesuatu, kemudian saya lihat di profil teknik kimia waktu itu adalah prodi ataupun jurusan yang mempelajari bagaimana mengubah sesuatu, dalam hal ini bahan baku menjadi suatu produk yang, bernilai ekonomis lebih tinggi gitu, yang merasa, "Wah, ini cocok nih dengan saya nih." Dan kebetulan waktu itu saya juga suka, mata pelajaran ya waktu di SMA itu mata pelajaran, kimia, khususnya kimia organik. Di situ juga saya dipelajari bagaimana cara mengubah satu senyawa menjadi satu senyawa lain gitu. Nah, itu kok kayaknya pas gitu. Nah, akhirnya saya, masuklah ke teknik kimia untuk S1-nya. Lulus S1, kemudian saya lanjut S2 di teknik kimia juga, lulus tahun S1 lulus tahun 2000, kemudian S2 lulus tahun 2004 dan, saya melanjutkan S3-nya di Kyushu University ya, di Fukuoka tahun 2007 sampai dengan 2010. Kurang lebih demikian. Iya, iya. Iya, betul, Pak. Kalau saya sendiri sebenarnya dulu juga pilihan utamanya UGM, Pak, cuman beda di Unip, Pak, di Teknik Kimia juga mungkin ya, kalau Mas Afwan juga saya juga sama dulu, coba S1 di UGM tapi beli rezeki, hampir rezekinya di S2. Tapi uniknya, Pak, kami satu bidang dulu, Mas, dari di kimia analisis, Pak. Kita dulu ya, Afwan ke Teknik Kimia sekarang ya. Oke, kan Bapak tadi sudah kecimpung di dunia teknik kimia ini udah lama ya? Nah, dari tahun 96 berarti ya? Ya, kayak 95. 95 ya? Bagaimana sih, Pak, peran teknik kimia ini dalam menjawab tantangan global, Pak? Terutama dalam bidang energi dan lingkungan? Oke. Ya, jadi saya pikir di zaman sekarang ini ya, tidak ada suatu, bidang pun yang bisa lepas dari teknik kimia gitu ya. Bukan ngecap sih, tapi memang nyatanya seperti itu ya. Jadi misalkan ketika kita ingin, membuat sesuatu gitu, kalau membuat barang gampang, itu kan pasti butuh energi ya. Nah, butuh energi. Jadi di teknik kimia kita belajar bagaimana cara kita untuk memperoleh energi tersebut dari bahan-bahan yang, renewable itu, kemudian bagaimana cara mengubahnya dengan metode, konversi yang paling efisien, seperti itu. Kemudian juga ketika, proses pembuatan itu tentunya akan ada, hasil samping ataupun juga limbah dan di teknik kimia kita juga belajar bagaimana caranya agar limbah yang dihasilkan itu tidak mencemari lingkungan dalam tanda kutip ya. Baik dengan cara memodifikasi prosesnya ataupun dengan cara, men-treatment limbah tadi sehingga benar-benar, aman untuk lingkungan. Nah, jadi kurang lebih demikian, peran teknik kimia di zaman akhir-akhir ini ya, kurang lebih seperti itu. Oh iya, biasanya kan anak-anak baru lulus SMA mau ke S1 tuh bingung kan, Pak, apa sih perbedaan kimia sama teknik kimia, Pak? Soalnya kadang itu orang itu, memikir teknik kimia itu sama gitu, Mas, dengan kimia murni. Ya, itu bagaimana? Ya, ini memang jadi, apa ya, pertanyaan yang tidak pernah berhenti gitu ya, tidak pernah selesai ujungnya gitu.
Jadi secara mudah kita bisa melihat bedanya kimia dengan teknik kimia dari 2 aspek ya, paling mudah menurut saya. Yang pertama dari sisi, skill ataupun juga skalanya gitu. Jadi kalau di kimia itu kita belajar mengenai, bagaimana membuat atau merekayasa sesuatu gitu, tapi lingkupnya kecil gitu, lingkupnya paling skala laboratorium. Nah, kalau di teknik kimia itu kita belajar bagaimana mengimplementasikan ataupun juga membuat barang ataupun juga membuat suatu produk dalam skala yang komersial, skala yang besar. Jadi kalau, tadi di laboratorium paling skalanya dalam skala miligram ataupun juga gram gitu ya, dalam setiap jamnya ataupun setiap harinya. Nah, kalau di teknik kimia kita belajar dalam satuan ton per hari misalkan ya, ataupun juga ribuan, eee, ton di tahun misalkan, jadi memang sangat besar. Aspek yang kedua itu adalah terkait dengan motif. Nah, terkait motif itu maksudnya gini, jadi kalau di kimia MIPA itu motif utamanya itu adalah bagaimana ataupun untuk menjawab pertanyaan, mengapa gitu. Jadi yang ingin dicari itu adalah kebenaran. Tapi kalau di teknik kimia kita belajar untuk menjawab pertanyaan bagaimana, bagaimana. Ini kaitannya juga dengan yang teknik kimia ini adalah kaitannya dengan ekonomi. Ekonomi ya. Jadi karena kan, seperti saya sampaikan tadi di awal ya bahwa teknik kimia belajar mengubah sesuatu dari bahan baku menjadi produk yang bernilai ekonomis lebih tinggi. Jadi dari awal itu kita sudah dibekali, mindset ya, pola pikir bahwa, sesuatu yang kita hasilkan atau sesuatu yang kita implementasikan itu harus nilainya lebih tinggi gitu daripada bahan bakunya sendiri. Jadi kalau dari awal saja kita sudah tahu misalkan ini nggak akan ekonomis gitu ya, ya itu sudah nggak usah kita pelajari. Contoh misalkan, bagaimana sih ngubah, mmm, mmm, minyak menjadi air gitu ya, minyak menjadi air gitu. Nah, kalau selain teknik kimia mungkin ini dipelajari gitu ya, tapi kalau teknik kimia dilihat dulu, minyak menjadi air ini lebih mahal mana sih antara bahan baku dan produknya? Oh ternyata lebih mahal, bahan bakunya nih. Nah kenapa harus kita pelajari? Nggak usah kita pelajari, karena dari awalnya saja sudah nggak ekonomis. Nah itu sih yang paling mudah untuk membedakan keduanya tadi. Dan memang lebih ke realitanya seperti apa, Pak, nanti ya? Apakah ada aplikasinya atau tidak, itu di teknik kimia, Pak, ya? Iya kurang lebih itu. Eee Selanjutnya, Pak, ini, Bapak sebagai kepala Departemen Teknik Kimia UGM, sudah banyak alumni, Pak, ya, dari Teknik Kimia S1, S2, S3. Mungkin menurut pandangan Bapak, Pak, alumni Teknik Kimia UGM apakah punya kontribusi di level nasional maupun internasional, itu mungkin seperti apa, Pak? Kayak Ya kita beruntung memiliki alumni yang dari sisi kuantitas cukup banyak ya, karena memang kita berdirinya sudah sejak lama tahun 49, sorry, saya lupa. Tapi yang jelas, kita termasuk, departemen yang paling tua gitu ya dibandingkan dengan departemen-departemen lain yang ada di fakultas teknik ini. Bahkan dibandingkan dengan, eee, apa namanya, UGM sendiri gitu ya, itu lebih lebih ini, lebih tua teknik kimia gitu. Nah, karena kita sudah cukup lama, maka alumni yang dihasilkan juga cukup banyak dan alhamdulillah, alumni-alumni yang kita punya itu, ini ya, terbukti menduduki posisi-posisi yang strategis baik itu di pemerintahan ataupun juga BUMN ataupun juga di swasta gitu. Tentunya ini, menjadi keuntungan tersendiri bagi kami di Departemen Teknik Kimia karena bagaimanapun juga alumni itu menjadi, aset yang penting bagi kami, khususnya nanti yang terkait dengan, kolaborasi dan jaringan, gitu. ya, tadi kan banyak sekali, Pak, ya, alumni-alumni yang sudah berkontribusi baik di level nasional dan internasional. Nah, bagaimana sih, Pak, untuk, mahasiswa fresh grade, Departemen Teknik Kimia memberikan skill, ilmu untuk tetap berkontribusi di bidang digitalisasi mau sustainability itu? Oke, baik. Ya, ini jadi 2 topik yang ataupun 2 isu yang belakangan ini jadi topik ya barangkali ya terkait dengan digitalisasi dan juga mengenai sustainability gitu.
Jadi memang dalam, proses pembelajaran di teknik kimia kita juga, mmm, memberikan kedua hal tersebut ya. Jadi di mata kuliah S1 misalkan, kita ada yang namanya istilahnya mata kuliah transformasi digital transformasi digital. Kemudian terkait dengan aspek sustainability, ya ini udah apa yang jadi makanan sehari-hari bagi teknik kimia ya, di mana ketika kita, mmm, mencoba menghasilkan suatu barang atau suatu produk, itu kita juga memikirkan bagaimana mengenai keberlanjutan dari, proses tersebut ya. Jadi kuliah-kuliah pun kita sudah, sesuaikan bagaimana aspek sustainability ini bisa apa ya, tercakup di dalam, mata kuliah kita. Jadi misalkan kita ada mata kuliah terkait dengan, safety misalkan, keselamatan proses, kemudian kita juga ada mata kuliah terkait dengan, LCA ya, jadi LCA di mana mata kuliah ini ketika saya masih S1 dulu sekitar tahun 95 sampai 2000, itu belum pikir ya waktu itu gitu. Jadi, ketika kita memproduksi prod suatu barang misalkan, menghasilkan limbah, ya limbahnya tinggal dibuang aja ke lingkungan gitu. Jadi waktu itu masih belum ada, tapi, karena belakangan ini concern terkait dengan lingkungan itu menjadi suatu hal yang sangat penting, maka ini sekarang kita juga menjadi, suatu hal yang wajib kita pelajari dan juga nanti di tugas akhir mahasiswa juga ada, satu bab khusus mengenai sustainability ini. Berarti memang betul-betul supaya, kurikulum dan apa namanya, mata kuliah itu betul-betul supaya, mungkin dari segi aplikasi juga Pak ya, aplikasi juga sudah mulai dikembangkan juga Pak ya, yang teknik kimia. Oke, oke Pak, tadi kan sudah didukung oleh apa namanya, kurikulum, kemudian sudah ada mata kuliah digitalisasi dan sebagainya. Nah, untuk ini Pak, apa namanya, kira-kira di teknik kimia UGM apakah ada untuk kerjasama dengan industri secara langsung ataupun mungkin kampus lain, atau mungkin juga tadi Pak ya, alumni apakah itu, apa namanya, ada kerjasama ataupun diskusi terkait dengan proses belajar mengajar di teknik kimia UGM ini Pak? Oke, baik. Jadi ada 3 hal yang tadi ditanyakan terkait dari industri, kemudian juga dari, perguruan tinggi lain, dan juga dari alumni gitu ya. Jadi kalau dari kita mulai dari perguruan tinggi lain dulu. Jadi kita secara berkala memang, melakukan updating kurikulum gitu, dan updating kurikulum ini biasanya dilakukan, melalui asosiasi di mana namanya asosiasinya adalah Aptekim, Asosiasi Pendidikan Tinggi Teknik Kimia. Ini merupakan asosiasi bagi, perguruan-perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki program studi teknik kimia. Nah, di situlah dikembangkan kerjasama bagaimana kita bisa membantu, prodi-prodi lain ataupun juga sharing istilahnya ya, sharing mengenai kurikulum pembelajaran, eee, teknik kimia dengan yang lain. Sehingga dari situ, nah ide-ide baik atau best practice yang dilakukan di suatu tempat misalkan itu bisa juga diduplikasikan di tempat lain. Kita juga pernah waktu zaman MBKM dulu melakukan kerjasama dalam hal, eee, tukaran pelajar ya ataupun juga kuliah bersama. Jadi ada mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang belajar di sini, baik itu secara daring maupun secara luring. Bahkan juga kita, kirimkan mahasiswa kita ke sana untuk belajar hal yang sama gitu. Harapannya ini bisa memberikan tambahan wawasan kepada, mahasiswa kita. Kemudian, terkait dengan industri ya, mmm, dan alumni barangkali ini jadi satu kesatuan yang, ap ini sulit untuk dipisahkan gitu ya, karena, banyak alumni kita yang sudah, menjabat posisi-posisi yang cukup tinggi di perusahaan-perusahaan tersebut, dan, mereka alumni-alumni tadi melalui perusahaan-perusahaan mereka itu banyak memberikan bantuan ke Departemen Teknik Kimia ya, salah satunya adalah pengembangan laboratorium melalui, renovasi ruangan misalkan ya, ataupun juga modernisasi peralatan lab, itu juga banyak dibantu oleh para ilmuwan yang bekerja di perusahaan-perusahaan tadi. Nah, tapi ada juga untuk, kontribusi yang sifatnya lebih spesifik gitu ya, dan ini menjadi keunggulan kita di teknik kimia itu adalah kita punya, apa ya, setiap alumni itu punya keinginan untuk berkontribusi ke departemen
cukup besar gitu. Jadi setiap tahun mereka, ada beberapa angkatan yang reunian gitu di kampus dan sambil reunian mereka biasanya selalu bertanya, "Ini apa sih yang kira-kira bisa dibantu ke departemen?" Gitu ya. Jadi hanya beberapa pengembangan, di kampus kita, Departemen Teknik Kimia itu dibiayai ataupun juga dibantu oleh alumni ya, mulai dari, pustakaan, kemudian juga ada ruang kuliah, kemudian juga ada toilet dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita cukup berbangga, atas kontribusi para alumni Raki. Berarti memang ikut kolaborasi Pak ya semua, segmen untuk pendidikan di Teknik Kimia. Oke, wih. Tadi banyak sekali Pak ya kolaborasi antara ke industri, alumni, terus ke, eee, kampus lain. Nah, itu bagaimana sih Pak cara agar tetap, menjaga agar kolaborasi ini terus berkelanjutan, Pak? Iya, oke. Baik, jadi inti dari kolaborasi itu adalah, bagaimana agar kedua pihak itu bisa memberikan atau mendapatkan manfaat. Jadi kolaborasi itu tidak akan berjalan langgeng ya, itu jika yang mendapatkan manfaat itu cuma salah satu pihak saja. Jadi di setiap, kolaborasi yang dilakukan itu kita selalu mengusahakan agar pihak-pihak yang terlibat dengan kita itu juga bisa merasakan manfaat dari kolaborasi tadi. Jadi ya gimana caranya ya nanti kita akan selalu lihat peluang-peluang untuk memberikan manfaat baik bagi mereka ataupun kita juga melihat apa sih yang bisa kita harapkan dari, kolaborasi dan tentunya kita selalu membuka komunikasi ya, bersilaturahmi dengan, semua pihak gitu ya yang kita kira-kira nanti akan bisa kita jadikan mitra untuk kolaborasi untuk pengembangan departemen teknik kimia. Ya, dari era-era Pak yang kalian ada mungkin eranya dulu sama saat ini beda Pak ya, terkadang kolaborasi dan jaring tadi di Teknik Kimia. Kira-kira untuk era saat ini Pak, itu apakah atau mungkin bisa dijelaskan kira-kira tantangan terbesarnya Pak, terkait dengan menjalin kolaborasi dan jaring dengan semua stakeholder tadi di Teknik Kimia UGM ini? Oke, ya baik, tantangannya itu adalah ya semakin ke sini itu kita melihat bahwa karakter seseorang itu semakin rasanya semakin individualis, semakin individual artinya semakin lebih mementingkan dirinya sendiri, dan inilah yang kemudian, menjadi tantangan tersendiri bagi kami ya. Kami usahakan dalam, proses pembelajaran di tempat kami, kita juga ingin menekankan bahwa kita tidak bisa hidup sendirian gitu, kita hidup bermasyarakat, kita membutuhkan, orang lain gitu. Sehingga boleh jadi ketika saat ini kalian tidak membutuhkan kita gitu, tapi yakinlah nanti suatu saat kalian pasti akan membutuhkan kita. Nah, lebih seperti itu. Jadi, perasaan ataupun juga, mmm menjadi bagian dari suatu komunitas yang lebih besar, itu perlu ditekankan kepada para mahasiswa kita. Jadi belum dia menjadi alumni tentunya ya. Jadi ini juga bermanfaat sekali tadi, para alumni itu kan sering berkontribusi kepada ini ya, apa namanya, departemen kita dan itu dilihat dari adik-adik kelasnya juga, udah adik-adik tingkatnya. Jadi, oh melihat, oh ternyata para alumni itu peduli ya dengan kita gitu. Mereka membuatkan misalkan co-working space, misalkan mereka bisa manfaatkan itu sehingga, harapan kita nantinya ini bisa mempererat gitu ya kedekatan antara para mahasiswa ini dengan departemen kita harapannya. Sehingga ketika mereka lulus ya mereka akan selalu ingat dan kembali lagi untuk, memperkuat dan juga mengembangkan kampus. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir, Kak. Apa pesan pesan untuk generasi muda kita supaya yakin gitu, Bang, memilih teknik kimia sebagai jurusan lanjutan di kuliahnya? Iya, oke, baik. Jadi, mmm, saat ini kita dihadapkan pada masalah, global yang semakin kompleks ya, makin kompleks. Kemudian di sisi yang lain keterbatasan sumber daya misalkan dan keterbatasan waktu itu juga semakin, menekan kita gitu. Sehingga, diharapkan
apa ya, kita bisa menjalin kemitraan dengan semua pihak untuk bisa mengatasi batasan-batasan tersebut. Nah, ini intinya dari mana ya? Intinya dengan, komunikasi, membuka komunikasi, bersilaturahmi dengan yang lain. Jadi jangan istilahnya sok jaim gitu ya, jangan merasa sok apa namanya, tinggi gitu, merasa lebih tinggi dari yang lain, tidak membutuhkan mereka. Saya pikir ini, sikap yang perlu dikoreksi ya, untuk ke depan. Dan saya pikir teknik kimia menjadi salah satu tempat yang tepat untuk bisa mengembangkan diri karena di teknik kimia ini kita bisa belajar menjadi, apa namanya, menjadi bagian yang komunitas yang lebih inilah istilahnya, lebih berkontribusi terhadap negeri, terhadap, skop yang lebih besar. Yes. Ya, baik, mungkin cukup ya Bapak Taufik ya, banyak sekali insight-nya Pan ya, terima kasih Bang, kami dapat ya, tentu juga penonton dapat juga, dan ini juga, jadi mungkin intinya kolaborasi engineering bisa kita bangun Pak ya, dari sedini mungkin, jadi sudah dicontohkan di Departemen Teknik Kimia sudah dari awal sudah dipupuk Pak ya, sehingga nantinya harapannya bisa, membuat suatu kontribusi yang besar untuk, negara ya, sebenarnya. Ya, oke baik, kalau gitu terima kasih telah menyempatkan waktunya Pak Taufik. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhir balik ini Mas Abdul, Mas Rahman.